Setiap orang yang mengalami kejadian mistis di BMC ini, badan serta mulut mereka itu seperti terkunci. Dalam artian mereka itu nggak bisa kabur dan nggak bisa keluarin suara sama sekali, teman-teman. Hai ladies and gentlemen, welcome di Yo Story. Yo, what's up teman-teman? Gimana kabar kalian? Gua harap kalian tetap sehat, tetap semangat di setiap aktivitas kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan yang terpenting tetap prokes. Oke teman-teman, jadi kali ini gua bakal menceritakan kisah horor lagi. Dan kisah horor ini berasal dari Bandung. Kayaknya tuh Bandung ini banyak banget kisah horor dan tempat-tempat horor ya, gitu. Dan khususnya kali ini gue bakal membawakan kisah horor tentang rumah sakit. Jadi rumah sakit ini sudah terbengkalai lama dan kayaknya sih rumah sakit ini salah satu rumah sakit yang terkenal di Bandung, teman-teman. Dan buat teman-teman yang di Bandung, pasti kalian tahu tentang rumah sakit ini. Dan rumah sakit ini juga salah satu rumah sakit angker yang ada di Indonesia. Oke, sebelum mulai, kayak biasanya gue mau ngingetin, itu ada tombol subscribe di bawah, jangan pelit-pelit. Tolong dipencet tombolnya, kasih semangat terus buat gue biar gue bisa terus kasih kisah-kisah menarik buat kalian. Dan gak ribet-ribet, kalau kalian suka gampang banget, tinggal di like sama komen. Oke teman-teman, gue rasa gak perlu banyak bacot lagi, langsung aja ya kita gas tuntas. Siapa di antara kalian yang gak tahu Bandung Medical Center? Bandung Medical Center adalah gedung bekas rumah sakit peninggalan Belanda yang terletak di Jalan Haji Wasit 1, Lebak Gede, Kota Bandung, Jawa Barat. Bandung Medical Center lebih dikenal dengan singkatan BMC, teman-teman. RS ini menjadi santer dengan berbagai kisah mistisnya. Sebenarnya nggak ada keterangan jelas soal kapan berdirinya gedung ini. Tapi yang jelas dulu, di zaman Belanda gedung ini adalah rumah sakit umum yang besar yang menampung korban perang, korban mutilasi, dan juga korban meninggal tanpa identitas. Dan BMC ini juga sempat menjadi rumah sakit bernama Sartika ASI. Tapi di tahun 1995, RS Sartika ASI ini dipindahkan ke Jalan Muhammad Toha nomor 369 Cisereh, Regol, Kota Bandung. Dan sampai sekarang masih beroperasi dengan nama Rumah Sakit Bayangkara Sartika ASI. Nah, pada tahun 2000, gedung RS Sartika ASI ini diteruskan oleh Bandung Medical Center. BMC ini sempat direnovasi, tapi terhenti setelah sang pemilik meninggal dunia dan gak ada kejelasan mengenai kelanjutan proyek tersebut, teman-teman. Akibatnya, BMC jadi terbengkalai dan akhirnya mendatangkan kisah-kisah horor mengenai keberadaan makhluk astral. Oke teman-teman, sekarang lanjut ke kisah horor BMC. Menurut pengakuan penjaga BMC, dia tuh sering banget ngeliat beberapa sosok makhluk halus di area gedung. Makanya nggak heran kalau BMC ini pernah dijadiin tempat uji nyali sama salah satu acara stasiun televisi swasta, teman-teman. Nah dari situlah BMC diburu sama para pecinta horor atau mereka yang sekedar berkunjung cuma karena penasaran sama horornya gedung ini, teman-teman. Nah pengunjung BMC ini bakal disuguhi wajah gedung khas Belanda yang udah nggak keurus. Beberapa kaca jendela yang retak dan ditumbuhi lumut, juga pohon-pohon besar di area BMC ini bikin aura mistisnya makin kental, teman-teman. Bangunan ini udah 3-4 kali direnovasi, tapi nggak kunjung selesai. Menurut kabarnya juga, para pekerja ketakutan karena sering melihat penampakan-penampakan makhluk halus. Kayak rumah sakit pada umumnya, gedung ini punya lobi dan ruang tunggu di sekitar lorong menuju ruang pasien. Di ruang tunggu itulah, konon katanya, sering terjadi penampakan Om Wowo alias Genderuwo. Nuansa horor juga makin kerasa karena tempat ini tuh kotor banget, terutama kondisi lantainya, teman-teman. Nah, selain kotor, sarang laba-laba yang memenuhi antero ruangan juga makin menggambarkan BMC ini emang udah lama terbengkalai. Menurut pengakuan pengunjung yang datang buat tur horor di BMC ini, tarif masuknya itu sebesar 5.000 per orang. Nah, sebelum masuk gedung, mereka bakal berdoa dan di briefing dulu sama penjaganya, teman-teman. Nah, di briefing itu, penjaga bakal kasih tahu peraturan buat nggak buang sampah sembarangan, terus ucapan sama sikap dijaga, dan buat perempuan yang lagi haid dilarang keras buat ikut tur horor.
Nah, setelah itu mereka bakal masuk lobi dan ruang tunggu. Habis dari situ, mereka bakal diarahin jalan di sekitar lorong. Nah, di situ pengunjung bakal melihat cermin tua kusam dan di kanan kirinya ada ruangan yang gelap banget. Dan di briefing itu juga, penjaga bakal kasih tahu kalau ada beberapa tempat yang menjadi pusat kegiatan spiritual, teman-teman, yaitu kamar mayat dan kamar bayi. Di ruangan itulah makhluk halus sering nampakin wujudnya dan aktif menyapa pengunjung. Pengunjung juga dianjurkan buat nggak memasuki kedua ruangan tersebut, karena sebelum ditutup, dulu itu orang-orang yang masuk ke ruangan itu sering mengalami kerasukan, teman-teman. Nah, menurut pengakuan salah satu pengunjung juga, dia itu pernah ngerasain kayak kakinya ditarik sesosok bayi yang teriak memanggil-manggil ibunya. Ibu. Nah, di depan kamar bayi, ada sebuah ruangan khusus yang biasanya dijadiin tempat uji nyali. Nah, buat memasuki ruangan uji nyali ini, pastiin jumlah orang ganjil dan tanpa bantuan senter. Pastiin juga pintu tertutup dan tak ada suara. Maka konon katanya, bakalan ada yang menarik gagang pintu itu secara kasar, terus ngebuka dan nutup dengan keras. BMC sendiri punya 4 lantai, teman-teman. Nah, setiap lantainya ini punya kisah horor. Jadi lantai 2 dan 3 itu minim banget penerangan dan jarang dikunjungi. Di lantai 2 dan 3 ini kondisinya itu kotor banget. Tapi ada satu toilet yang bersih banget, teman-teman. Macam kayak ada yang bersihin secara rutin. Apa mungkin setan-setan itu pada kerja bakti? Nah, kalau di lantai 4 itu penerangannya udah lebih baik dari lantai lainnya. Tapi rumor yang beredar, di tangga lantai 4 ini ada sosok perempuan, tapi konon katanya juga sosok ini nggak ganggu, teman-teman. Terus di lantai 4 ini juga sering terlihat penampakan manusia tanpa kepala, dan itu sering dilihat oleh pengunjung saat berada di lantai 4 tersebut. Dan konon katanya juga, setiap orang yang mengalami kejadian mistis di BMC ini, badan serta mulut mereka itu seperti terkunci. Dalam artian mereka itu nggak bisa kabur dan nggak bisa keluarin suara sama sekali, teman-teman. Sayangnya, BMC sekarang udah nggak lagi dibuka buat umum dan nggak bisa sembarangan orang diizinin buat masuk, teman-teman. BMC ini sekarang lagi direnovasi dan rencananya bakal diaktifin lagi. Nah, menurut informasi yang ada juga, pengerjaan renovasi BMC ini udah berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun. Kondisi BMC juga udah banyak mengalami perubahan, khususnya di bagian depan. Tapi di bagian dalamnya belum banyak mengalami perubahan. Dan tentunya para wisatawan horor berharap banget kalau BMC ini bisa kembali lagi beroperasi. Oke teman-teman, itulah kisah horor dari Bandung Medical Center, salah satu rumah sakit terangker yang ada di Indonesia. Gue harap kalian suka, dan gue juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah stay di video ini sampai akhir. Gue juga mau ngingetin seperti biasanya, kalau kalian punya rekomendasi cerita yang menarik, silahkan kalian komen di bawah. Pastinya bakal gue bawain di next konten. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di next konten. Selalu sehat, selalu semangat, tetap prokes. Gua pamit. Dadah.